Tirai kisah terbuka memperkenalkan kita pada Mikey, seorang pria berparas menawan. Namanya tersohor sebagai koki handal di restoran yang ia rintis bersama karibnya, Warren. Meski berada di puncak kesuksesan, hatinya masih sendiri. Ia mendiami apartemen mewah, tak jauh dari tempatnya berkarya. Dari balik jendela, dengan teleskop di tangan, ia kerap mengintip kehidupan di seberang, terutama para wanita. Hingga suatu hari, pandangannya terkunci pada sosok Kim, wanita jelita yang memukau hatinya. Sejak momen itu, hidup Mikey terasa lebih berwarna, gairahnya membuncah. Ia bahkan mendaftar kelas aerobik dan takdir mempertemukannya di sana dengan Kim, memulai perkenalan yang tak terduga. Esoknya, saat Mikey menyapa para pelanggan di restorannya, takdir kembali mempermainkannya. Kim hadir di sana, namun tak sendiri. Ia bersama Rudy, kekasihnya. Rudy, yang ternyata pelanggan setia restoran itu, tak henti memuji kelezatan setiap hidangan. Sebagai seorang pengusaha, Rudy melihat peluang dan menawarkan kerjasama pada Mikey dan Warren. Namun, sebuah rahasia terkuak. Mikey segera menyadari Kim bukanlah kekasih biasa bagi Rudy, melainkan simpanannya. Malam itu, dari balik teleskopnya, Mikey menyaksikan kemesraan Kim dan Rudy. Sayangnya, usia dan bobot tubuh Rudy membuatnya tak mampu mengimbangi gairah Kim. Kim pun menyarankan Rudy untuk berolahraga. Di tengah perbincangan itu, sebuah panggilan darurat dari keluarga memaksa Rudy pergi, meninggalkan Kim seorang diri untuk beberapa waktu. Kepergian Rudy memberi Kim waktu luang. Ia menghabiskannya dengan berbelanja dan berjalan-jalan, seringkali ditemani keluarganya. Ironisnya, keluarganya tahu betul status Kim sebagai wanita simpanan pria beristri. Namun, selama aliran materi lancar, mereka tak ambil pusing. Sementara itu, kekaguman Mikey pada Kim tumbuh menjadi obsesi. Tak lagi cukup mengintip, ia mulai merekam setiap gerak-gerik Kim di apartemennya. Singkat kata, Rudy mengatur pertemuan bisnis di apartemen Kim, mengundang Mikey dan Warren. Kehadiran Kim di sana membuat Mikey gugup. Ia salah tingkah hingga menumpahkan minuman dan membasahi celananya. Saat ia mengganti celana yang telah dikeringkan, tanpa sadar ponselnya terjatuh. Sore harinya, Kim menemukan ponsel itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka isinya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan video-video dirinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tahu ini pasti milik Mikey. Kim memutuskan menemui Mikey di restorannya. Ia bertanya belak-belakan tentang ponsel yang ditemukannya. Mikey awalnya mengelak. Namun, saat Kim menyebutkan tentang video-video pribadinya, Mikey tak bisa lagi berkilah. Ia mengakui segalanya, meminta maaf, dan mengungkapkan kekagumannya yang mendalam pada Kim. Namun, bayang-bayang Rudy masih menggelayut. Suatu hari, Rudy yang baru pulang murka saat mendapati seorang tukang servis menatap Kim dengan cara tak senonoh. Ia melampiaskan amarahnya pada Kim, menuduhnya sengaja menggoda. Di hari ulang tahun ibunya, Kim hanya bisa bungkam saat ditanya kapan Rudy akan menikahinya. Hubungan yang lama terjalin tak kunjung berujung kepastian. Meski bergelimang materi, keharmonisan jauh dari genggaman. Puncak kekesalan Kim terjadi dalam sebuah pertengkaran hebat. Ia memutuskan pergi mencari perlindungan di apartemen Mikey. Kim tahu Mikey begitu mendambakannya. Tanpa perlu kata-kata, Kim mengajak Mikey larut dalam keintiman. Sejak saat itu, hubungan mereka kian erat. Mereka sering mencuri waktu untuk bersama saat Rudy tak ada. Bagi Kim, Mikey adalah pria yang membuatnya merasa utuh sebagai wanita. Rudy berpamitan hendak mengunjungi anak dan istrinya selama beberapa hari. Kesempatan ini tak disia-siakan Kim. Ia dan Mikey pergi berlibur menikmati waktu berdua. Namun, mereka tak sadar mata-mata Rudy mengawasi setiap gerak mereka. Sekembalinya dari liburan, Kim memberanikan diri. Tepat di hari ulang tahun saudaranya, ia memperkenalkan Mikey pada keluarganya. Sambutan hangat datang dari kakak dan adik-adiknya. Namun, sang ibu menatap tak suka. Ia memarahi Kim, mengingatkan bahwa kebahagiaan dan jaminan hidup mereka ada pada Rudy. Terguncang oleh kata-kata ibunya dan teringat pengorbanan Rudy, Kim meminta Mikey menjauh. Ia takut kehilangan segalanya. Mikey mencoba meyakinkan, berkata bahwa Kim hanya menyiksa batinnya sendiri. Kim tahu itu benar, tapi kebutuhan keluarganya bergantung pada Rudy.
Namun, cinta Mikey begitu kuat. Ia tak menyerah, terus meyakinkan Kim, hingga akhirnya hati Kim luluh kembali. Malam itu, Rudy datang tiba-tiba. Ia menodong Kim dengan pertanyaan dan bukti foto-foto mesranya bersama Mikey. Kim tak bisa berkata-kata. Rudy lalu mendatangi Mikey, membatalkan kerjasama mereka, dan memberinya peringatan keras untuk menjauhi Kim. Aliran dana untuk Kim pun dihentikan. Sang ibu panik, mendesak Kim untuk kembali pada Rudy. Dilema antara cinta dan keluarga, Kim terpaksa menuruti, pindah ke apartemen baru bersama Rudy. Usaha Mikey menahannya sia-sia. Di sebuah pesta, tingkah Rudy yang semena-mena membuat Kim muak. Ia melarikan diri kembali pada Mikey. Awalnya, Mikey bersikap dingin, hatinya terluka. Tapi permintaan maaf Kim yang tulus meluluhkan kekecewaannya. Kim mengajaknya pergi, memulai hidup baru. Namun, saat mereka hendak melangkah, Rudy muncul. Mikey mencoba melawan, tapi kalah kuat. Rudy menyeret Kim pergi. Mikey tak tinggal diam, ia mengejar. Di tengah jalan, Kim meminta Rudy berhenti. Saat mobil menepi, Mikey menarik Kim keluar. Tapi Rudy mengeluarkan pistol, mengancam mereka. Mereka terpaksa menyerah. Saat Rudy lengah, Mikey mencoba merebut pistol, namun gagal. Ketika pelatuk nyaris ditarik, bujukan Kim berhasil. Ia mengajak Rudy bicara dari hati ke hati, menegaskan cintanya pada Mikey dan meminta Rudy kembali pada keluarganya. Akhirnya, Rudy tersadar. Ia melepaskan Kim, merelakannya bersama Mikey. Kisah mereka pun berakhir di sana.